sampai ayat 212. 212. Baik, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita masuk pembahasan baru kita, yaitu tentang nabr. Apa jemaah? Nabr ya. Sudah belum? Sudah ya. Ya, kita ulangi lagi. Ya, tashil hamzah, imalah, dan sekarang nabr. Ya, masih ingat apa itu yang dimaksud dengan nabr? An-nabr lughatan al-hamzu wa shiddatus siyah. Ya. Wa fi ilmi al-aswat huwa ad-dagtu ala maqta'in aw harfin muayyan bihaythu yakunu sawtuhu a'la biqalil mimma jawarahu min al-huruf. Jadi nabr itu adalah istilahnya apa? Tekanan suara pada bagian atau huruf tertentu di mana suara itu ya lebih tinggi, ya sedikit lebih tinggi daripada huruf yang berada di sekitarnya. Itulah contoh. Dan dalam Al-Quran pembahasan ini pembahasan klasik namun kontemporer. Ya, pembahasan yang lama namun baru gitu ya. Lama dari segi temanya, ya, baru dari segi penamaannya dan cara bagaimana ya menyampaikannya atau menerangkannya. Waqad dzakara 'adad masailihi Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Dalam hal ini pemilik kitab Ar-Ri'ayah, yaitu Imam Makki Ibnu Abi Thalib Al-Qaisi, menyebutkan di antara pembahasannya ada bab yang namanya al-musyaddadat. Al-musyaddadat, jadi huruf-huruf yang bertasydid. Demikian juga yang dilakukan oleh ulama lainnya. Dan di sini al-muallif Asy-Syaikh Aiman Suwaid telah menelusuri permasalahan atau pembahasan tentang nabr ini, itu lebih disebabkan karena sebab pelafalannya. Ya, ini dari segi apa? Pelafalannya. Ini kita ada mungkin dua sebab ya. Dalam hal ini ada dua sebab. Ada yang bersifat lafzi sebabnya, ada yang bersifat ma'nawi. Tapi di sini itu pembahasan tentang nabr ini sebagaimana yang telah ditelusuri oleh Syekh Aiman ini disebabkan oleh pelafalannya, dari segi pelafalannya. Ya. Dan juga sebagaimana apa yang telah diterima dari guru-guru beliau. Ya. Di mana pembahasan tentang nabr ini ada 5. Yang pertama, an-nabru fi tilawatil Quran. Nabr dalam bacaan Al-Quran yang pertama ada pada saat kita berhenti, ya, berhenti pada huruf yang bertasydid. Ketika kita berhenti pada huruf yang bertasydid, seperti contohnya di sini al-hayy, ya, tidak kita baca al-hayy, hayy, enggak, al-hayy, ada tekanannya pada huruf ya-nya. Ya. Wabath. Wabath. Bukan wabath. Wabath. Enggak. Wabath. Ya. Mustaqir. Mustaqir. Ya, bukan mustaqir. Mustaqir begitu biasa tidak. Tapi apa? Ada tekanan pada huruf ra-nya. Mustaqir, ya. لأن الوقف سيكون على واحد فقط من الحرف المشدد. Ya, karena memang ketika kita berhenti, maka kita berhentinya pada satu huruf saja
dari huruf yang bertasydid itu, yaitu huruf keduanya. Li ta'adzuri nutqihima ma'an sakinaini. Ya, karena kita tidak bisa mengucapkan keduanya sekaligus. Ya. Huruf sukun tersebut. Wa ka'annahu saqata min at-tilawati harfun. Jadi seakan-akan ada huruf yang gugur dari bacaan tersebut. Ya. Fa'uwidha 'an dzalika bil intiqali min al-harf qabla al-akhir ila al-akhir bi dhatin muayyanin tadbituhu al-musyafa'a. Nah, itu diganti ya dengan tekanan tertentu yang itu hanya dapat didapatkan atau ditetapkan melalui apa? Musyafahah. Ya. Al-hayy wa bath mustaqir, ya, ada tekanannya. Wa yustathna min al-waqf 'ala al-harf al-mushaddad, dan dikecualikan ketika berhenti pada huruf yang bertasydid. Yang pertama, al-waqfu 'ala an-nun wal mim al-mushaddadain, ya, ketika berhentinya pada nun tasydid dan mim tasydid. Kalau huruf yang kita berhenti padanya, ya, huruf tasydid yang kita berhenti padanya nun dan mim, ada nabarnya enggak? Tidak ada. Bagaimana? Walakin, cukup ditahan saja. Karena tidak ada kebutuhan, li'adamil haja ila nabri fiha, tidak ada kebutuhan, ya, tidak ada tuntutan, tidak ada kebutuhan untuk apa? Menekan suaranya. Tidak perlu, maksudnya kita menekan suara gini, walakin, dah. Ya, li'anna al-ghunna al-mutawwala waqfan tush'iru as-sami'a bi tajdid hadha al-harf waslan. Karena ghunnah yang dipanjangkan dalam keadaan waqaf ini kan ghunnahnya memanjang. Itu sudah cukup bisa dirasakan oleh orang yang mendengarnya bahwa huruf tersebut baik dalam keadaan waqaf maupun wasal itu bertasydid, bahwa huruf tersebut itu bertasydid dengan memanjangkan apa? Suara dengungnya. Walakin jan, tidak perlu apa? Jan, tidak perlu, ya. Jadi tidak perlu diangkat suaranya, ya, ditekan suaranya, tidak perlu. Jadi ini karena huruf yang bertasydid yang kita berhenti padanya itu apa? Nun tasydid, ya. Jan, gitu ya. Jan, coba. Jan. Bagus. Fil yam. Ya, jadi untuk nun tasydid dan mim tasydid yang kita berhenti pada keduanya, maka tidak ada nabar. Dan dikecualikan pula yang kedua, al-waqfu ala harfil muqalqala atau harfil qalqalatil musyaddad. Berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid. Ya. Watab, coba. Al-haqq, ya. Kenapa? Karena keduanya di dalam pengucapan itu sudah jelas, ya, zahir, ya, tampak bahwa huruf yang pertama itu mudgham, tidak ada qalqalahnya, dan huruf yang keduanya itu berqalqalah. Fala hajata ila nabri bihuna. Di sini juga tidak perlu menekan suara, tidak ada nabar di situ, ya. Baik, ini dua pengecualian, ya. Berhenti pada huruf yang bertasydid itu dibaca dengan nabr, kecuali kalau huruf yang bertasydidnya apa? Nun dan mim, dan juga huruf yang berqalqalah. Kalau berhenti pada huruf yang berqalqalah, huruf yang bertasydid, ya, huruf qalqalahnya bertasydid, maka tidak perlu ada nabar di situ. Baik, kita lanjutkan. Contoh nabar pada bacaan Al-Quran yang kedua.
Apa? Inda nutqil wawi wal ya'il musyaddadatain. Ketika mengucapkan waw tasydid dan ya tasydid. Contohnya al-quwwata. Jadi jangan dibaca al-quwwata. Quwwata enggak. Quwwata. Quwwa. Coba. Quwwah. Ya, qawamin. Syarqiyya. Jangan dipanjangkan qinya, salah. Syarqiyya, salah. Jangan diayunkan. Ya. Jangan dipanjangkan atau diayunkan qinya. Qiyya, salah. Syarqiyya. Ya, tasydidkan ya-nya. Sayyarah. Huyyitum. Barakallahu fiik. Yang ketiga, indal intiqal min harfi maddin ila al-harfil awwal min al-musyaddad. Ketika berpindah dari huruf mad ke huruf pertama yang bertasydid. Maksudnya gini, dabbah, itu nabar. Al-haqqah waladdallin. Tadi di surat Al-Baqarah yang kita baca ada yang semisal. Contohnya tadi apa? Ka. Bagus. Gimana? Coba baca. Ka. Udkhulu fis silmi kaffah. Ayo. Udkhulu fis silmi kaffah. Ya, ini dabbah. Al-haqqah. Waladdallin. Ya, mohon maaf, dotnya masih salah ya. Walad ya. Walam langsung tebal ya. Waladdallin. Baik, keadaan yang keempat, an-nabr di dalam bacaan Al-Quran. Yang keempat, indal waqfi ala hamzatin masbuqatin bi harfi maddin aw lin. Ketika berhenti pada hamzah yang sebelumnya didahului oleh huruf mad atau huruf lin. Contohnya as-samaa. Ini ya. Ya, harus ada nabr di situ supaya apa? Tampak hamzahnya, supaya apa? Tidak hilang hamzahnya. Sebab kalau tidak dinabar seakan-akan hamzahnya hilang. As-sama. Itu kan seakan-akan apa? Hilang. As-sama. Coba. As-sama. Waji. Ini sebelumnya huruf mad, alif, waw dan ya, yang didahului oleh huruf harakat yang sejenisnya. Sekarang huruf lin. Syai', as-saw'. Nah, ini yang keempat. Nah, berikutnya yang kelima. Inda suquti alif at-tathniyah, ketika alif tathniyah itu gugur, awwawul jamaah atau wawul jamaah yang gugur. Litakhallusi min iltiqa'is sakinain, ya, disebabkan karena kita melepaskan diri dari pertemuan antara dua sukun. Ya. Supaya ini apabila itu kalau diucapkan tanpa nabr maka terjadi kerancuan. Ya, kalau dibaca tanpa nabr maka
itu bisa menjadi rancu, ya. Dari pelafalannya maknanya menjadi mufrad, tunggal gitu ya. Seperti ini, dzaqash syajarah, dzaqash syajarah. Jadi di sini ada nabr, ada alif, alif tathniyah ya. Ini gugur sehingga membacanya dengan nabr, dzaqash syajarah, bukan dzaqash syajarah, dzaqash syajarah. Apa bedanya? Kalau dibaca tanpa nabr, maka terjadi kerancuan. Ya. Dzaqash syajarah, yang menyicipi itu Nabi Adam dan Hawa atau Nabi Adam saja? Ya, kalau dibaca tanpa nabr seakan-akan hanya Nabi Adam saja, padahal tidak hanya Nabi Adam. Ya. Tapi juga apa? Hawa. Dzaqash syajarah. Ini kenapa alifnya gugur, dihilangkan? Karena ada pertemuan antara dua sukun, di mana cara melepaskan diri dari masalah pertemuan antara dua sukun ini di sini dengan isqat, ya, dengan menggugurkan sukun yang pertama, alif ini ya. Jadi di sini tidak dibaca dzaqash syajarah, dzaqash syajarah, tidak. Tapi digugurkan, dihilangkan alifnya menjadi dzaqash syajarah. Sambil ditekan ya, dzaqash syajarah. Coba. Ya, jadi tidak dibaca biasa dzaqash syajarah, enggak. Dzaqash syajarah, enggak. Tapi apa? Dzaqash syajarah. Demikian juga alif tathniyah pada kata wastabaqa, yang digugurkan atau gugur dalam keadaan pertemuan antara dua sukun. Wastabaqal bab. Ayo. Ya. Jadi bukan wastabaqal baba, wastabaqal baba, dah. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu, gitu ya. Demikian juga alif tathniyah pada kata waqala alhamdulillah, waqala alhamdulillah. Coba. Ya, ada tekanannya, la, ya. Wa qala alhamdulillah, bukan wa qala alhamdulillah, wa qala alhamdulillah, wa qala alhamdulillah, gitu ya. Demikian juga wasalihul mu'minin, ya, wasalihul mu'minin. Asalnya wasalihu dengan waul jamaah, tapi wawunya dihilangkan, baik itu dalam pelafalannya maupun tulisannya. Namun di sini sebenarnya asalnya wasalihu, wasalihu, ada wawunya. Nah, wawunya itu dihilangkan. Nah, di sini ditekan wasalihul mu'minin, ya, wasalihul mu'minin. Coba. Barakallahu fiikum. Ini berbeda dengan da'awallaha rabbahuma. Ya, surat Al-A'raf ayat 189, di mana kalau dibaca tanpa nabr tidak masalah. Ya, karena apa? Li'adam iltibasihi bil mufrad. Karena tidak ada kerancuan padanya apabila dibaca dengan apa? Tanpa nabr. Da'awallaha rabbahuma, da'awallaha rabbahuma. Sebab kalau dibaca tanpa nabr pun itu tidak ada kerancuan. Ya. Itu tunggal atau mufrad. Jelas itu apa? Muthanna. Mufrad atau muthanna? Muthanna, ya. Da'awallaha rabbahuma, tidak perlu da'awallaha rabbahuma, tidak perlu. Da'awallaha rabbahuma, ini berbeda ya. Ya, walaupun dia di alif tathniyahnya gugur, tapi di sini karena tidak ada kerancuan. Kalau dihilangkan nabarnya itu statusnya menjadi kata tunggal atau kata ganda atau mutsanna, ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, ini pembahasan tentang nabr. Sudah jam 7 sampai ya, tadi jam berapa?
Ya, tinggal berapa menit lagi? 7 menit, 6 menit, 5 menit lagi ya. Baik. Oke, ini kita sudahi. Coba sebelum kumandang adzan. Jadi kita sudah harus masuk ke kata-kata di dalam Al-Quran yang memiliki kondisi khusus atau cara tersendiri di dalam pengucapannya menurut riwayat Hafiz. Ya. Jadi seperti ini. Shad yang dibaca dengan hukum apa? Hukum shad pada kata yabsutu dan yang semisalnya. Kemudian hukum di awal surat Ali Imran. Di awal surat Ali Imran, bukan Al-Imran ya. Ali Imran. Surat apa? Ali Imran, bukan Al-Imran ya. Sini saya mendapati apa orang mengucapkannya apa Al-Imran, bukan ya, tidak banyak sebenarnya ya, tapi saya cukup sering mendengarkan apa surat Al-Imran, bukan Al-Imran. Ali Imran, Ali ini artinya keluarga ya, seperti Alul Bait ya. Ali Imran, keluarga Imran. Nah itu di dalam menyambung ya, atau membaca awalan surat Ali Imran itu ada hukumnya sendiri ya. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu. Hukum ta'manna di surat Yusuf. Ya. Dibaca dengan apa? Ishmam atau raum. Ya bana malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya, atau malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya. Ini berhenti pada hukum berhenti pada kata fama ataniya ya di surat An-Naml, di surat Naml. Ada dua ya, dengan menetapkan ya-nya dan dengan menghilangkannya. Fama atani atau fama atan. Dan yang terakhir ya, hukum membaca kata dha'fin dan dha'fan di surat Ar-Rum. Allah khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Itu ya. Ya di situ kata dha'fin dan dha'fan ini dapat dibaca dengan mendomahkan dotnya. Dha'fin dan dha'fan. Ya. Jadi kalau dibaca dengan fathah maka semuanya dibaca dengan fathah. Dha'fin dan dha'fan. Kalau dibaca dengan dhammah, dhammah semua. Dha'fin dan dha'fan. Ya, tidak diselang-seling gitu ya. Itu dalam surat Ar-Rum. Insyaallah kita akan bahas secara terperinci di pertemuan berikutnya insyaallah ya. Ini sudah masuk ke wujuh ke riwayat ya, bentuk bacaan di dalam riwayat Hafiz ya. Ini kita cukup penting sebenarnya untuk kita kenali ya, supaya sekali lagi tidak tercampur antar riwayat atau supaya bacaan kita lebih konsisten. Demikian ya. Secara dari segi apa? Periwayatannya. Ya karena ini penting ya, indikasi apa? Bacaan Al-Qur'an kita itu benar ya, tidak menyelisih apa? Riwayatnya. Wallahu a'lam. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.